Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu kucing untuk supervisi akademik oleh Dewi Nilawardani SPDI, CGP Angkatan 7, SMP Islam Pakesaji, Kabupaten Malang. Perkenalan diri. Saya CGP Angkatan 7 Dewi Nilawardani SPDI, sedangkan pendamping praktek saya yaitu Ibu Sri Wahyuni SPDSD dan fasilitator saya adalah Bapak Nur Anas SAG MPD. Praktek kucing ini dilakukan oleh kelompok B kelas 165 Kabupaten Malang, yaitu terdiri dari 1. Ibu Dewi Nilawardani, 2. Ibu Nur Umamah, dan 3. Adapun tujuan pembelajaran dari praktek kucing kelompok B, yaitu CGP dapat melakukan praktek kucing dengan CGP lain untuk mengembangkan area kompetensi kucing pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Adapun masing-masing CGP mengangkat tema permasalahan yang pertama yaitu kurangnya antusias murid pada saat pembelajaran sholat duhur. Yang kedua yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran sosial emosional. Demikian praktek kucing dari kelompok B. Mau mulai lagi nih. Sebentar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dewi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Bu Umamah. Iya, apa kabar nih Bu Dewi? Sehat Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, pagi ini Bu Dewi kan akan melakukan sesi coaching dengan rekan Bu Dewi. Kalau tidak salah dengan Bapak Arke ya Bu Dewi ya? Iya benar, iya. Oke, baik. Nah di sini saya akan menjadi observer atau pengamat pada kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Dewi. Tapi sebelum itu Bu Dewi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait kesepakatan dalam kegiatan observasi ini. Boleh ya Bu Dewi ya? Ya boleh, silakan Bu Mama ya. Oke. Yang pertama Bu Dewi, dari pengamatan ini nanti, pada pengamatan ini yang ingin untuk rubrik penilaiannya yang ingin dijadikan poin utama dalam pengamatan itu apa ya Bu Dewi? Ya, yang saya jadikan rubrik penilaian nanti pada saat proses coaching yaitu saya menggunakan alur tirta. Yang pertama yaitu tentang tujuan dari permasalahan kuci itu seperti apa, yang kedua yaitu identitas, lalu yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab dari kuci. Seperti itu Bu Mama. Baik, jadi untuk rubrik penilaiannya yang diperhatikan nanti adalah apakah kucingnya itu sesuai dengan alur tirta, gitu ya Bu ya. Oke, kemudian yang kedua Bu Dewi, dalam kegiatan ini nanti kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi? Ya tentunya yang ingin saya kembangkan pada saat proses kucing nanti yaitu yang pertama saya berusaha untuk hadir penuh dalam proses kucing. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu. Oke, jadi ya. Bu Dewi ingin mengembangkan ketiga-tiganya ini ya Bu Dewi, kompetensinya? Saya berusaha ke situ, tetapi ada salah satu yang saya spesifikkan untuk pengembangan kompetensi saya, yaitu saya mendengarkan aktif, Bu. Oke, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan yang lebih utama atau yang utama ya Bu ya, itu yang mendengarkan aktif. Oke, nah dari kompetensi mendengarkan aktif ini yang secara
spesifik ingin diobservasi itu yang bagian yang mana Bu Dewi? Ya, yang saya observasi yaitu bagian bagaimana saya menangkap kata-kata kunci yang ada pada saat proses coaching, yaitu kata-kata kunci apa yang disampaikan oleh kunci. Nah, itu yang akan saya kembangkan dalam pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi yang spesifiknya adalah bagaimana Bu Dewi bisa menangkap kata kunci ya. Kemudian yang keempat Bu Dewi, nah apa yang bisa menjadi indikator ketercapaian terhadap tujuan pengembangan tadi Bu Dewi? Indikator ketercapaian apa? Iya, indikator saya dalam mencapai tujuan dari proses coaching nanti, yaitu yang pertama saya akan mengetahui solusi apa yang ada pada diri kunci tersebut, permasalahan yang ada pada kunci tersebut itu solusinya seperti apa, dan bagaimana ide-ide baru yang akan dikembangkan oleh kunci dalam proses coaching nanti, Bu, seperti itu. Jadi indikator bahwa tujuan pengembangannya itu sudah tercapai ketika Bu Dewi sudah bisa mengantarkan kunci untuk menemukan solusi dan ide-ide baru. Iya, benar, ya. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi. Itu hal-hal yang bisa kita sepakati. Kalau begitu, monggo Bu Dewi sesi coachingnya bisa segera dimulai. Untuk coachingnya mungkin bisa segera dipanggil. Iya. Oke, Pak Arke, selamat datang. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Arke, mohon maaf Bu, saya lupa menyampaikan ini. Saya mohon izin untuk merekam kegiatan kita hari ini untuk kepentingan program guru penggerak ya Bapak Ibu. Tapi nanti hanya akan di-share kepada fasilitator. Boleh ya Bapak Ibu? Ya, monggo. Oke, Mama. baik, Ya. terima kasih. Monggo kalau begitu sesi coachingnya bisa dilaksanakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Arke hari ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, kondisinya ya ada sesuatu yang sedang saya pikirkan. Iya. Saya melihat memang beberapa hari ini Pak Arke wajahnya kelihatan ada masalah ya. Dari raut wajah, dari senyumnya itu kalau boleh tahu Pak Arke, kira-kira apa permasalahan yang sedang dipikirkan sama Pak Arke ini? Baik Ibu, banyak permasalahan yang sedang saya hadapi, tapi ada satu permasalahan yang membuat saya sampai dengan hari ini masih terus memikirkannya, utamanya terkait dengan anak-anak di sekolah. Jadi ketika anak-anak sholat berjamaah itu antusiasnya mulai berkurang begitu loh Bu Dewi. Iya. Dengan permasalahan Pak Arke ini, karena ternyata pada saat sholat duhur antusias seperti itu ya Pak ya. Karena mereka mungkin semangatnya tidak ada. Dari permasalahan yang Pak Arke miliki ini, apa yang diharapkan? Tujuan apa ke depannya nanti? Ya, tujuan saya ke depannya nantinya adalah anak itu mempunyai antusiasme yang tinggi ketika mereka
memulai kegiatan untuk sholat berjamaah di sekolah, Ibu. Gitu. Ya. Dengan harapan Pak Arke, yaitu anak-anak ingin mempunyai antusias yang tinggi pada saat sholat berjamaah, ini kesempatan apa yang Pak Arke miliki pada saat melakukan bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kesempatannya Pak Arke seperti apa? Sebagai apa? Kesempatannya adalah ketika bel sekolah berbunyi, Ibu, itu kan biasanya hampir bersamaan dengan azan. Iya. Itu pada saat mendengar azan itu, iya, anak-anak itu sudah bisa mulai bersiap. Jadi bersiap secara bergantian mengambil wudhu. Kemudian ada yang azan, ada yang iqamah, kemudian segera melakukan sholat zuhur berjamaah, Ibu. Iya. Iya. Dengan kesempatan yang seperti itu, kira-kira Pak Arke ya, dalam skala 1 sampai 10, di mana ini tujuan atau kemampuan atau kondisi yang ada di pada saat sholat berjamaah ini, skalanya angka berapa, Pak? Pada saat kondisi yang ada di kalau melihat pada saat pembelajaran. Kalau melihat skala 1 sampai 10, itu kondisi anak-anak itu ketika wudhu harus didampingi oleh bapak dan ibu guru supaya tidak bergurau saja. Kemudian harus istilahnya kalau bahasa Jawanya itu diaura gitu. Oh iya, diaura ya. Masih ada di level 5 dari 10 iya, level iya. itu. Ya. Dengan permasalahan ini, skala berapa yang Pak Arke inginkan dalam kondisi sholat duhur itu, anak-anak seharusnya seperti apa? Skala berapa yang Pak Arke inginkan? Ya. Kalau ditanya skala, tentu saja saya menginginkan minimal ada di skala 8. Iya, skala 8 gitu. Ya. Untuk mencapai skala 8 ini strategi apa yang Pak Arke lakukan atau Pak Arke terapkan pada anak-anak supaya skala 8 ini bisa tercapai seperti itu, Pak? Baik. Saya menginginkan anak-anak itu punya sebuah keyakinan yang muncul dari dirinya sendiri. Istilahnya ada motivasi intrinsik untuk ketika mereka mendengar azan zuhur itu, mereka itu secara tertib itu mengambil wudhu secara bergantian, secara tertib. Kemudian setelah itu untuk yang laki-laki segera masuk ke musola, kemudian untuk yang perempuan segera mengenakan mukena itu, tanpa harus dioper-oper tadi. Iya. Dengan mengimplementasikan atau menerapkan strategi yang Bapak Arke lakukan kepada anak-anak itu, apakah ada hambatan untuk melaksanakan strategi tersebut? Apakah ada hambatan yang Pak Arke hadapi? Iya, Bu, ada beberapa hambatan yang saya hadapi. Satu contohnya adalah utamanya di anak perempuan ya. Kalau anak perempuan itu memang tidak selalu bisa mengikuti secara kontinu atau secara terus-menerus dalam melaksanakan sholat duhur itu, karena ada beberapa mereka yang sudah mengalami menstruasi sehingga tidak melaksanakan. Kemudian untuk anak laki-laki mereka ini kadang-kadang hambatannya adalah ketika harus bergantian berwudu, itu berguyuran begitu loh, Bu. Jadi masih kita harus menunggu lama seperti itu. Iya. Selain hambatan dari dalam, yaitu dari anak-anak
itu apakah ada hambatan dari luar, dari contohnya dari teman sejawat atau dari pihak luar, itu apakah ada hambatannya Pak? Hambatan yang lain sih? Ya. Ada juga hambatannya, seperti yang di sekolah saya lakukan menjadi sebuah kebiasaan, itu adalah yang menjadi imam pada sholat zuhur itu adalah bergantian antara satu guru yang lain. Hanya saja ada saja ketika yang sudah jadwalnya untuk mengimami anak-anak itu akhirnya tidak bisa mengimami karena ada keperluan di luar dan lain sebagainya. Itu juga merupakan satu hambatan bagi kami. Iya Pak. Iya. Dengan hambatan yang muncul atau kendala yang ada dalam permasalahannya Pak Arke ini, bagaimana solusi Pak Arke untuk mengatasi hambatan ini? Solusinya seperti apa Pak? Iya. Solusinya menurut saya, anak-anak harus, yang pertama anak-anak harus meyakini bahwa sholat tepat waktu itu memang sangat diperlukan, begitu loh Bu. Kemudian sebelum melaksanakan sholat, ketika mereka berwudu itu anak-anak harus memiliki budaya antri yang bagus, tidak harus guyonan atau lain sebagainya pada saat antri berwudu. Nah, ketika anak-anak sudah berwudu, mereka juga harus keyakinan mereka segera masuk ke sekolah untuk yang lainnya segera melaksanakan ibadah sholat dulu. Begitu Bu. Iya. Berarti untuk mengatasi solusi dari permasalahan Pak Arke ini, yang pertama yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, lalu menumbuhkan budaya disiplin atau tertib pada saat berwudu, seperti itu nggih Pak Arke. Jadi kira-kira berapa lama Pak jangka waktu bisa sampai langkah-langkah atau strategi-strategi Pak Arke ini bisa tercapai, itu kira-kira berapa lama gitu Pak? Ya, kalau melihat kondisi seperti ini ya secepatnya kami akan segera melaksanakan rencana saya tadi Bu, yaitu kelas bersama anak-anak untuk bisa menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dalam melaksanakan kegiatan sholat zuhur. Kemudian menumbuhkan budaya positif bahwa anak-anak harus melakukan kegiatan berwudu itu antri gitu loh Bu. Iya, tertib. Budaya antri akan segera munculkan kepada anak. Iya, berarti jangka waktunya ini secepatnya gitu Pak. Ya mungkin 2 minggu atau 1 bulan, karena memang menumbuhkan karakter kepada siswa, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik dan disiplin dan tertib itu memang harus dilatih secara terus-menerus gitu nih Pak. Lalu apakah ada komitmen yang digunakan untuk mencapai strategi atau mencapai tujuan akhir yang diharapkan oleh Pak Arke ini? Apa ada komitmen yang lain seperti itu Pak? Ya ada Bu. Jadi dalam pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk meningkatkan antusiasme anak-anak, itu harus ada komitmen tidak hanya pada diri saya sendiri dan anak-anak, tapi melibatkan seluruh stakeholder seperti Bapak Ibu atau Bapak guru yang lainnya, supaya mereka juga mempunyai kesadaran bahwa kita sebagai guru harus memberikan contoh menjadi imam yang baik. Tertib sesuai dengan ini ya, jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Seperti itu Bu. Iya Pak. Dengan melibatkan teman sejawat atau guru lain yang ikut untuk mewujudkan dari apa yang dicapai dari permasalahan Pak Arke ini, siapa? Apakah ada yang menjaga komitmen ini agar tujuan dari permasalahan Pak Arke ini bisa tercapai Pak? Apakah ada yang menjaga komitmen? Ada. Ya. Jadi menjaga komitmen itu saya akan komit dengan guru agama. Kebetulan guru agama saya di sana juga ada yang laki-laki, sehingga bagaimana kita bisa bekerja sama
untuk mendidik anak-anak ini bisa meningkatkan antusias anak-anak ini dalam melaksanakan ibadah sholat duhur. Oleh karena itu saya dan Pak Guru Agama di sekolah saya harus senantiasa membarengi mereka, membersamai mereka dalam kegiatan sholat duhur ini. Iya Pak. Ya. Baik, setelah Pak Arke ini melakukan coaching, dalam sesi coaching ini bagaimana Pak perasaannya setelah melakukan proses coaching ini, bagaimana perasaannya Pak Arke? Ya, ya? Saya merasa pikiran saya lebih tenang Ibu, lebih ringan karena saya memiliki istilahnya rencana yang akan saya tindak lanjuti untuk meningkatkan motivasi dalam melaksanakan sholat duhur ini. Mudah-mudahan rencana saya ini bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya. Ya, Pak Arke, saya harapkan berapa waktu yang sudah Pak Arke tentukan, permasalahan Pak Arke bisa tercapai dengan strategi-strategi atau langkah-langkah yang digunakan Pak Arke dan melibatkan semua kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah seperti itu Pak. Baik, terima kasih dengan diskusi kita, yaitu diskusi coaching yang Pak Arke yang dengan permasalahan Pak Arke. Semoga pertemuan kedepannya nanti bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Arke. Sudah cukup? Ya. Terima kasih Bu Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Bu Mama. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bu Dewi, sesi coaching sudah alhamdulillah berjalan ini, sudah tadi saya sudah amati dari awal sampai akhir. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan Bu Dewi yang ingin saya sampaikan terkait observasi pengamatan coaching yang tadi dilakukan. Yang pertama ini dari kegiatan tadi, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dewi saat melakukan proses coaching yang bisa dijadikan sebagai indikator ketercapaian. Jadi kan yang ingin dikembangkan itu kompetensi mendengarkan aktif ya Bu Dewi. Nah dari mendengarkan tadi, apa yang sudah Bu Dewi lakukan untuk itu pada kegiatan coaching tadi Bu Dewi? Saya tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan indikator-indikator yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu dengan penilaian yang sesuai dengan tujuan, lalu identifikasi, aksi nyata, dan tanggung jawab. Dengan saya mengembangkan kompetensi saya, yaitu mendengarkan aktif, di situ kunci. Saya mencatat kata-kata kunci dan dengan kata-kata kunci tersebut saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sehingga kunci dapat menyelesaikan atau memberikan solusi pada permasalahannya sendiri dan bisa memberikan ide-ide baru dengan strategi-strategi yang dilaksanakan atau diterapkan nanti sehingga pada waktunya nanti Puji bisa dapat terwujud apa yang diharapkan dari permasalahan tersebut, seperti itu Bu. Oke, baik, jadi dalam pengamatan saya tadi juga begitu Bu Dewi. Untuk alur ceritanya tadi Bu Dewi sudah menanyakan tujuan dari percakapan, harapan yang diinginkan oleh Pak Arke, kemudian juga mencoba mengidentifikasi ada permasalahan apa, kemudian ada hambatan apa, kemudian apa yang diinginkan oleh Pak Arke dan juga skala kondisinya dari skala benar. Kemudian Bu Dewi juga berhasil menangkap kata kunci tadi yang berulang-ulang dikatakan oleh Pak Arke, yaitu Pak Arke itu ingin anak-anak itu termotivasi, gitu ya Bu Dewi. Iya, benar. Ingin termotivasi, kemudian
tertib ya Bu Dewi, ketertiban tadi. Iya, benar tertib. Jadi tadi Iya, Bu iya. Dewi sudah berhasil menangkap bahwa harapannya Pak RT itu bagaimana supaya anak-anak itu bisa tertib, antri dalam berwudu dan melaksanakan sholat tadi ya. Oke. Nah kemudian Iya, Bu benar. Dewi dari kegiatan ini kan sudah coachingnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk coaching berikutnya Bu Dewi mungkin ada Iya. kompetensi lain lagi atau kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Dewi? Iya, sekarang ini saya lebih fokus pada kompetensi mendengarkan aktif, yaitu mendengarkan dengan rasa. Nanti pada saat proses coaching lagi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan hati, dengan rasa, di situ akan muncul yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi dari kunci tersebut dan dapat menyelesaikan permasalahan dari kunci tersebut. Begitu Bu Umama. Setelah sesi coaching hari ini, di kesempatan berikutnya Bu Dewi ingin mengembangkan kompetensi yang ketiga yaitu pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu Dewi? Iya. Oke. Iya, benar. Mudah-mudahan Bu Dewi kedepannya sesi coaching berikutnya itu semakin berkembang, kompetensinya juga lebih berkembang lagi gitu. Terima kasih ya Bu Dewi atas kegiatan pagi ini. Mudah-mudahan nanti ke depan dapat berjumpa lagi dengan Bu Dewi di kegiatan semacam ini. Saya senang sekali. Terima kasih Bu Dewi. Mudah-mudahan sukses selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mama. Ya. Assalamualaikum Bu Mama, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Arke, selamat pagi Pak Arke. Kenapa Pak Arke? Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mama? Oh, alhamdulillah baik, agak terputus ini tadi sinyalnya. Baik Pak Arke, saya sehat, alhamdulillah. Pak Arke bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya hari ini luar biasa, apalagi ketemu Bu Mama. Oh begitu ya. Oke. Ini akan melakukan coaching ya bersama Bu Dewi, betul? Ya, betul Pak. Ya, sebelum panjenengan melakukan coaching, mungkin ada beberapa yang terkait dengan persiapan coachingnya ya Bu ya? Iya. Oke. Iya Pak Arke. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mama ini. Yang pertama, pada kegiatan pengamatan kucing ini nanti, kira-kira rubrik penilaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Mama nantinya? Oke, baik. Karena ini kan coachingnya dengan alur tirta ya Pak, jadi saya inginnya itu yang menjadi poin pengamatannya atau di rubrik penilaiannya itu adalah bagaimana alur tirtanya itu sudah baik atau belum, seperti itu Pak. Jadi mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, aksi sampai tanggung jawabnya itu nanti nampak atau tidak, seperti itu Pak Arke. Baik, jadi pada alur untuk rubrik penilaiannya ya? Iya. Baik Ibu. Untuk yang berikutnya Ibu Mama, ketiga kompetensi coaching yang akan dikembangkan, kira-kira apa yang akan Ibu ambil? Sekarang prioritasnya ada di mana Bu Mama? Untuk coaching. Ya, untuk coaching hari ini Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi yang kehadiran penuh dan itu Pak, yang mendengarkan aktif. Jadi saya ingin 2 kompetensi itu Pak, yang saya kembangkan. Iya, baik. Berikut Bu Mama, dari 2 masuk ada pertanyaan lagi. Bagian dari kompetensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi oleh Bu Mama? Oke, di kompetensi mendengarkan aktifnya itu saya ingin mengembangkan atau yang ingin diobservasi secara spesifik itu adalah kemampuan untuk menemukan kata kunci Pak. Jadi ketika kunci menyampaikan
memberikan jawaban atau menceritakan sesuatu, itu saya ingin mengembangkan kemampuan saya itu supaya bisa menangkap kata kuncinya. Kemudian yang kedua juga saya ingin lebih spesifik supaya nanti dalam coaching ini tidak ada asumsi, judgement dan asosiasi seperti itu Pak Arke. Ya, tidak ada judgement, asosiasi ya. Ya Pak. Baik Ibu, kemudian kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Mama nantinya? Oke, jadi dari kompetensi tadi, indikator ketercapaiannya yang pertama adalah saya berhasil menghadirkan penuh diri saya. Jadi benar-benar fokus kepada coaching. Kemudian yang kedua, saya bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian yang ketiga, saya berhasil untuk tidak memberikan judgement, asumsi, dan asosiasi. Jadi itu indikatornya bahwa pengembangan ini sudah berhasil begitu Pak. Baik, sudah panjenengan sampaikan dari keempat-empatnya persiapan dari ya. Untuk itu panjenengan saya pikir sudah siap untuk melakukan coaching dengan kuncinya ya Bu ya? Ya siap Pak Arke. Oke, kalau begitu saya hadirkan terlebih dahulu. Sebentar ya Bu Mama. Oke, sudah siap? Boleh Pak Arke, sudah boleh mulai? Halo, sudah bisa dimulai ya ini? Selamat pagi Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Dewi, apa kabar Bu Dewi? Baik, ya. Iya, akhirnya Bu Dewi ya, setelah beberapa hari kita janjian, akhirnya baru hari ini bisa ada waktu luang bersama-sama ini, jadi bisa berbincang-bincang ini dengan Bu Dewi. Iya. Ada topik apa ini Bu Dewi? Iya Bu Mama, ini saya ingin mendiskusikan ini dengan Bu Mama. Ini saya akan melakukan persiapan penerapan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa saya kelas 7 untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Kebetulan kan 2 minggu lagi ini anak-anak kan memperingati Hari Maulid Nabi. Nah, untuk memperingati Hari Maulid Nabi ini, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada anak-anak seperti itu. Oke, jadi Bu Dewi ini punya rencana ya untuk diferensiasi. Jadi ingin berbincang-bincang ini tentang rencananya. Oke, baik Bu Dewi. Dari rencana tadi Bu Dewi, apa tujuannya ingin dicapai oleh Bu Dewi? Dengan tujuan saya, harapan saya ke depannya ini anak-anak lebih dalam pembelajaran ini lebih bervariasi Bu. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang baru pada mereka, maka saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi ini saya terapkan kepada mereka sehingga mereka lebih semangat dalam pembelajaran. Oh, seperti ini loh pembelajaran berdiferensiasi. Karena mereka selama ini pembelajarannya itu secara monoton Bu, hanya menyampaikan materi dan mengerjakan tugas. Nah, saya mencoba untuk menerapkan kepada mereka dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Oke, jadi Bu Dewi ingin memberikan pembelajaran yang lebih variatif karena selama ini hanya monoton ya Bu Dewi ya. Kemudian supaya dengan ini nanti anak-anak lebih semangat dalam belajar seperti itu. Oke, baik Bu Dewi. Nah, dari tujuan itu tadi apa ukuran bahwa pembelajarannya Bu Dewi itu sudah berhasil? Ukurannya apa ketika program pembelajaran saya sudah berhasil ini? Iya. Selama ini Bu, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kan masih belum kepada anak-anak. Jadi sekarang kondisinya itu anak-anak masih
dalam skala 1 sampai 10 ini masih 1, Bu. Tetapi saya sudah melakukan pemetaan kepada mereka, mana mereka yang mempunyai kebutuhan belajar mereka sesuai dengan kesiapan belajar, minat murid maupun profil belajar murid. Ini sudah saya petakan mulai dari awal, tetapi untuk penerapannya ini masih belum, jadi skalanya masih mulai awal seperti itu. Jadi untuk skalanya masih 1 karena memang belum pernah ada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Kemudian Bu Dewi sudah melakukan pemetaan kebutuhan anak-anak ya. Oke. Kemudian, maksud saya itu pembelajarannya Bu Dewi itu bisa dikatakan berhasil jika bagaimana Bu? Iya. Pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak dikatakan berhasil apabila anak-anak itu sudah mempunyai kemampuan yang sama antara yang tidak mempunyai kesiapan belajar dan yang siap belajar, antara yang mempunyai minat di musik atau sesuai dengan minat mereka atau sesuai dengan profil belajar mereka, yaitu yang menyukai video, audio maupun kinestetik, itu mereka mempunyai kemampuan atau nilai KKM yang sama seperti itu. Di mana antara perbedaan atau kemampuan mereka, bagaimana saya memberikan kebutuhan belajar kepada mereka sesuai dengan kemampuan dari mereka dalam belajar seperti itu. Artinya bahwa kalau pembelajaran berdiferensiasi ini berhasil apabila KKM mereka atau kemampuan dalam memahami materi yang saya sampaikan itu mereka sama seperti itu. Oke, jadi indikatornya berhasil atau ukuran keberhasilannya itu jika anak-anak dengan kebutuhan yang berbeda, kemampuan yang berbeda, nanti setelah ada pembelajaran berdiferensiasi itu mereka bisa mencapai posisi yang sama ya Bu, maksudnya sama-sama mencapai ketuntasan belajar gitu ya Bu ya? Iya. Baik, terima kasih. Nah kemudian Bu Dewi, dari rencana ini Bu Dewi, apa yang perlu Bu Dewi siapkan atau perlu Bu Dewi kembangkan untuk memperlancar rencana ini Bu Dewi? Apa yang perlu disiapkan atau dikembangkan seperti itu? Ya, yang perlu saya kembangkan pada saat pembelajaran berdiferensiasi ini memang adalah kesiapan diri saya, yaitu mulai dari perencanaan saya akan membuat RPP tentang pembelajaran berdiferensiasi, lalu saya juga sudah memetakan mereka dengan kebutuhan belajar murid, sudah saya petakan. Dengan membuat RPP ini tentu saya akan meminta bantuan kepada guru yang sudah berhasil dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu Ibu Dewi, itu sudah berhasil seperti itu. Ya. Jadi persiapannya yang pertama itu dari Bu Dewi sendiri, yaitu membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Kemudian tapi sebelum itu tentu saja Bu Dewi akan memetakan dulu kebutuhan belajar siswa, seperti itu ya Bu Dewi. Nah, untuk 2 hal ini Bu Dewi, dukungannya apakah hanya dari 1 orang tadi saja Bu Dewi? Mungkin ada sumber-sumber belajar yang lain Bu Dewi? Ya, dukungan yang saya perlukan adalah tentu saya bekerja sama dengan rekan sejawat, yaitu dukungan dari kurikulum, dukungan dari rekan-rekan yang lain, lalu rekan-rekan yang lain ini khususnya mereka yang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang sudah berhasil, yang sudah menerapkan di kelasnya. Saya meminta bantuan Bu Dewi tadi, lalu dukungan dari kepala sekolah. Pada saat saya ini melakukan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini,
kepala sekolah ini mengizinkan apa tidak, seperti itu Bu. Itu dukungan yang diperlukan. Kalau untuk sarana mungkin Bu Dewi apa ada yang perlu disiapkan Bu Dewi, sarana ya untuk pembelajaran diferensiasi? Untuk sarana yang ada di sekolah itu mereka kepala sekolah itu sudah memfasilitasi, artinya bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sudah sarananya sudah siap. Di antaranya pembelajaran berdiferensiasi ini kan yang kita butuhkan itu adalah proyektor, lalu speaker, lalu skenario atau sarana yang lain itu di sekolah kami sudah tersedia Bu. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini tinggal mengimplementasikan dan menerapkan kepada mereka sesuai dengan kesiapan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau sarana sudah oke ya Bu Dewi ya. Ya. Oke Bu Dewi. Selanjutnya Bu Dewi, dari rencana ini apa yang sudah ada yang bisa membantu supaya berhasil? Maksudnya mungkin Bu Dewi tadi kan ingin membuat memetakan kebutuhan siswa. Sudah punya apa ini yang bisa mendukung keberhasilan Bu Dewi? Iya, dalam memetakan siswa ini yang sudah saya lakukan sebelumnya, tentunya saya menyebarkan angket kepada mereka, lalu melihat perilaku mereka sehari-hari, di mana minat mereka yang sesuai dengan minat yang ada pada murid, lalu potensi apa yang pada mereka, lalu juga yang saya amati adalah background keluarga mereka, bagaimana mereka pada saat di lingkungan keluarga itu mempersiapkan anak-anak mereka dalam pembelajaran, sehingga pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas mereka sudah benar-benar siap. Itu lingkungan keluarga sangat berpengaruh, dan saya juga sudah bekerja sama dengan wali murid untuk lebih memperhatikan atau fokus kepada anak-anaknya supaya lebih mempersiapkan dalam belajar, seperti itu Bu. Ya. Oke, jadi hal-hal yang sudah ada, misalkan yang bisa mendukung pemetaan Bu Dewi, angket sudah ada ya Bu Dewi, tinggal disebar. Kemudian informasi-informasi tentang siswa itu bisa dilihat dari sehari-hari mengajar itu, pengamatan Bu Dewi, dan juga mempelajari background dari keluarga siswa seperti itu. Iya. Kalau untuk pembuatan RPP Bu Dewi, apa yang sudah ada? Yang sudah ada yang bisa mendukung keberhasilan RPP ya? Mungkin Bu Dewi sudah punya literasi atau apa seperti itu Bu Dewi? Iya. Ada yang bisa mendukung Bu Dewi? Untuk membuat RPP Bu, saya memang akan merencanakan nanti malam, tetapi tentunya saya membutuhkan dukungan dari guru lain yang sudah berhasil dalam membuat rencana atau RPP berdiferensiasi, dan saya juga sudah berusaha untuk memahami konsep-konsep pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, yaitu konsep membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Juga saya sudah mulai mengembangkan diri untuk memahami bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, mulai dari persiapan, proses, dan refleksi anak-anak pada saat selesai pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu. Oke, baik. Jadi yang bisa digunakan itu dukungan dari rekan yang sudah pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Dewi, mungkin bisa sharing, kemudian melihat contoh-contoh RPP seperti itu ya Bu Dewi. Iya. Jadi ini selanjutnya kalau dukungan tadi juga sudah Bu Dewi dari rekan-rekan dan dari Sarpras juga sudah, dari kepala sekolah juga sudah. Oke, baik. Nah, ini Bu Dewi, kan setelah kita bincang-bincang ini, nanti Bu Dewi akan melaksanakan rencana ini. Mudah-mudahan nanti rencananya berjalan dengan lancar, hasilnya baik ya Bu Dewi. Nah, lalu ini
kapan ini Bu Dewi rencananya kita melakukan refleksi atau kalibrasi nih? Kapan kita akan ngobrol lagi nih Bu Dewi? Iya, karena rencana saya Bu, pembelajaran berdiferensiasi ini kan akan saya laksanakan 1 minggu lagi, karena 2 minggu ini 2 minggu ke depan akan melaksanakan atau memperingati Hari Maulid Nabi. Jadi akan saya persiapkan mulai sekarang dan saya terapkan pada minggu depan. Mungkin nanti kita bisa refleksi atau kalibrasi pada saat 2 minggu lagi Bu, atau ya 2 minggu lagi pada saat anak-anak melaksanakan Maulid Nabi atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan Bu Umama bisa kami undang untuk menyaksikan bagaimana keberhasilan atau skala berapa nanti pada saat memperingati Maulid Nabi, seperti itu. Oke, baik. Jadi nanti ini rencananya kita berjumpa lagi, ngobrol-ngobrol lagi untuk refleksi 2 minggu lagi ya Bu Dewi. Iya benar. Oke, baik, mudah-mudahan rencana Bu Dewi ini berjalan lancar, semua persiapannya tadi sudah oke, dukungannya juga sudah banyak dari berbagai pihak, kemudian rencana Bu Dewi juga sudah matang. Mudah-mudahan hasilnya baik ya Bu Dewi ya. Amin. Amin. Kalau begitu sampai jumpa di 2 minggu lagi ya Bu Dewi. Terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mama. Baik, Bu Mama, selamat baru saja melakukan coaching. Iya, Pak Arke. Terima kasih, Pak Arke. Bu Mama, berdasarkan hasil pengamatan saya dari apa yang sudah dilakukan selama coaching tadi, panjenengan berperan sebagai coach, sesuai dengan kesepakatan kita, penilaiannya tadi ada pada alur tirta, ya. Jadi rubrik penilaiannya ada pada alur tirta. Untuk tujuan sudah panjenengan sampaikan tadi, ya toh. Kemudian dari tujuan itu anak-anak mampu belajar secara berdiferensiasi. Kemudian sudah ada ini ya, indikator ketercapaian pelajaran diferensiasinya juga seperti apa. Sudah ada skalanya juga tadi. Kemudian untuk identifikasi masalah juga sudah disampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi tadi yang ingin dicapai oleh Kuci yaitu mencapai KKM, pembelajarannya tidak monoton. Bu Mama juga sudah sudah mendapatkan kata kunci dari Kuci tadi. Kemudian dari rencana aksi, si Kuci juga sudah mempersiapkan ada perencanaan pembuatan RPP, kemudian ada pemetaan, ada dukungan sarana prasarana baik dari KS maupun rekan sejawat. Kemudian kekuatan-kekuatan yang dimiliki seperti Kuci akan menyebarkan angket, identifikasi perilaku, potensi murid juga menjadikan sebuah pertimbangan. Dan yang paling bagus tadi juga ada dimunculkan background keluarga juga akan diidentifikasi seperti itu. Kemudian dari alur yang berikutnya tanggung jawab, sudah ada komitmen dari Kuci terkait dengan pelaksanaan rencana aksinya. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu. Setelah yang terakhir, tindak lanjut dari si Kuci yang panjenengan lakukan. Itu ya. Ya Pak. Kemudian tambahan lagi dalam percakapan panjenengan dengan si Kuci tadi, saya nilai tidak ada judgment, Bu. Ya. Terima kasih Pak Arke. Ya, tidak ada judgment, tidak ada asumsi, tidak ada asosiasi. Oke. Masih ada yang terkait dengan kucing tadi yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mama. Iya Pak Arke. Iya. Kira-kira menurut Bu Mama tadi pada saat lakukan kucing, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah tercapai? Oke, baik Pak Arke. Jadi berarti kan indikatornya itu
yaitu Tirta ya Pak ya. Jadi saya tadi merasa sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta tadi. Saya sudah menanyakan tujuan rencana Bu Dewi, kemudian mengidentifikasi apa yang direncanakan ini tadi, mulai dari persiapan, kemudian langkah nyatanya seperti apa, kemudian dukungan yang dimiliki dan yang dibutuhkan. Kemudian rencana aksinya juga sudah saya tanyakan, apa langkah konkret yang akan dilakukan oleh Bu Dewi, tadi mulai dari diri beliau sendiri, persiapan, membuat RPP dan membuat pemetaan tentang kebutuhan siswa, sampai kemudian mengimplementasikan rencana ini di kelas itu. Dan tanggung jawabnya tadi adalah komitmennya, kami sudah membuat kesepakatan untuk bertemu kembali di sesi refleksi atau kalibrasi. Itu yang Tirta Pak. Kemudian yang kedua tadi kan kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah presence dan mendengar aktif. Jadi tadi saya sudah berusaha fokus kepada coach dengan menatap mata coach, kemudian memperhatikan ekspresi wajah, sehingga saya nantinya bisa menemukan kata kunci yang diucapkan oleh coach dari ekspresi beliau, atau mungkin pengulangan-pengulangan kalimat yang diucapkan seperti itu. Kemudian yang ketiga juga saya tadi tidak memberikan judgement, kemudian juga tidak mengasosiasikan pengalaman saya kepada Puji, dan juga tidak menumbuhkan asumsi-asumsi tentang Puji. Jadi saya rasa itu yang saya lakukan tadi sudah sesuai indikator yang kita sepakati di awal Pak Arga, seperti itu. Luar biasa Bu Mama ini. Yang Bu Mama ini kira-kira dari apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi, ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan? Nah itu tadi Pak Arga. Oke, kalau tadi kan present, soal saya sudah mampu, kemudian yang mendengarkan aktif juga sudah berusaha saya jalankan tadi. Nah yang ketiga ini Pak Arga, saya nanti di coaching selanjutnya itu saya ingin mengembangkan yang mengajukan pertanyaan berbobot. Kadang saya merasa masih ya ini pertanyaan yang bisa menstimulasi pemikiran coach seperti itu. Jadi saya ingin nanti di coaching berikutnya itu ini yang saya kembangkan, kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Arga. Seperti itu Pak Arga. Ya Bu Mama, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada sesi yang berikutnya, sehingga saya juga bagaimana perkembangan dari Bu Mama ketika ingin mengembangkan kompetensi melakukan pertanyaan yang berbobot atau terbuka itu. Itu yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan. Mudah-mudahan Bu Mama semakin maju lagi sehingga membawa dan manfaat untuk anak dan juga rekan sejawatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arga. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Arga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Dewi. Baik. Iya. Pada hari ini saya akan melakukan pengamatan pada saat Pak Arga melakukan proses coaching dengan teman coachingnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu bahwa saya sebagai observer, yaitu Dewi Nila Wardani, lalu Pak Arga sebagai coach, lalu Bu Umama sebagai coachee. Sebelumnya saya akan mempertanyakan kepada Pak Arga bagaimana indikator atau rubrik penilaian yang diinginkan pada saat coaching nanti, apa yang menjadi rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada saat proses coaching nanti. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ya. Pada saat coaching nanti, ketika saya menjadi coach, ya, pada rubrik penilaiannya pada kegiatan coaching ini diharapkan nanti
akan menggunakan alur tirta, Bu Dewi. Iya. Ya, maka dalam pengamatan ini, dalam buku ini, saya ingin alur tirta yang dijadikan poin penilaian yang B. Nah, nanti apakah nanti pada kegiatan ini coach atau saya ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Itu yang akan menjadi rubrik penilaiannya. Terima kasih, Bu Dewi. Oh, iya. Lalu yang berikutnya Pak Arge, pada saat proses coaching nanti, apa kompetensi coaching yang Pak Arge ingin kembangkan? Ya, dari 3 kompetensi coaching yang biasanya dikembangkan, kali ini saya ingin memprioritaskan atau mengembangkan pada kompetensi yang kedua, yaitu kompetensi mendengarkan dengan rasa, supaya saya bisa melarut bersama kuncinya. Iya, benar. Berarti kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Arge adalah kompetensi mendengarkan dengan rasa atau mendengarkan secara aktif, gitu Pak Arge. Lalu apa dalam kompetensi mendengarkan dengan rasa ini, spesifik apa yang Pak Arge fokuskan, itu spesifiknya seperti apa? Ya, mendengarkan dengan rasa ini yang saya ingin observasi secara spesifik adalah kemampuan ini ya, menemukan kata kunci dari apa yang disampaikan oleh kunci. Jadi saya akan menemukan kata kunci dari permasalahan yang disampaikan oleh kunci. Selain itu, saya juga ingin pengamatan ini lebih spesifik kepada tidak adanya asumsi, judgement maupun asosiasi. Begitu, Bu Dewi? Iya Pak Arge. Jadi dengan mendengarkan secara aktif dengan rasa ini, Pak Arge ingin menggali kata kunci dan menghindari dari asumsi, judgement dan asosiasi, seperti itu Pak Arge. Lalu berikutnya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada saat proses coaching nanti, Pak? Baik, Ibu. Tujuan pengembangan sudah tercapai. Jadi ada indikator keberhasilannya begitu ya, atau indikator ketercapaian. Pada kegiatan coaching ini, jika pertama percakapan sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Iya, Pak. Saya sebagai coach juga sudah bisa menangkap kata kunci dari apa yang diucapkan oleh kunci. Oh iya. Kemudian di dalam coaching ini, coach juga tidak menyampaikan hal-hal yang bersifat atau mengarah pada asumsi atau judgement maupun pada asosiasi itu sendiri. Begitu tidak? Iya Pak. Berarti tujuan pengembangan pada saat nanti proses coaching adalah yaitu percakapan yang sesuai alur tirta, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, seperti itu Pak Arge. Lalu berikutnya yaitu menggali kata kunci yang ada pada saat proses coaching. Lalu berikutnya yaitu menghindari asumsi, judgement dan asosiasi, seperti itu Pak Arge. Ya, bisa dimulai ini proses coachingnya. Iya Bu, saya undang dulu kuncinya ya Bu. Iya, monggo Pak Arge. Assalamualaikum Bu Mama. Waalaikumsalam Pak Arge. Ya. Bagaimana kabar Bu Mama? Alhamdulillah ya. Iya. Sebelumnya saya mau minta izin dulu dengan proses coaching ini, apakah saya boleh merekam untuk keperluan pendidikan program guru penggerak yang nanti akan saya share pada fasilitator saya. Oh, nggih. Monggo Bu Dewi. Iya.
Ya monggo bisa dilaksanakan atau dimulai praktek coachingnya. Monggo Pak Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mama, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Arga, alhamdulillah sehat. Pak Arga bagaimana kabarnya Pak Arga? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Sehat ya Pak. Akhirnya kita ketemu ya hari ini ya. Iya Pak, Ya. saya ingin bincang-bincang ini dengan Pak Arga. Iya, saya juga ada waktu untuk bincang-bincang dengan Bu Mama ini. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan pada kesempatan kali ini Bu Mama? Ya begini loh Pak Arga, saya itu kan punya rencana untuk mengimbaskan pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional itu kepada rekan sejawat di sekolah itu loh Pak. Saya punya rencana itu dan sekaligus menyusun program untuk tindak lanjutnya. Jadi saya ingin berbincang dengan Pak Arga ini supaya rencana saya itu mateng gitu loh, nanti berjalan dengan baik, tindak lanjutnya juga oke, lancar seperti itu Pak Arga. Iya, baik Ibu. Terkait dengan pertemuan kali ini Ibu ya, Ya. kira-kira tujuan akhir yang ingin Ibu capai itu apa dalam perbincangan kita kali ini Bu Mama? Ya, tujuannya itu pertama sharing ya Pak ya, sharing Ya. supaya itu tadi mematangkan rencana saya untuk pengimbasan PSE ini supaya nantinya berjalan dengan lancar gitu Pak Arga. Baik Ibu, menurut Ibu Umama, kira-kira indikator keberhasilan pertemuan kita hari ini terkait dengan masalah panjenengan mematangkan PSE kira-kira apa ya Bu ya? Indikator bahwa program saya lancar begitu ya Pak? Ya, indikator keberhasilannya kira-kira apa yang ingin dicapai? Oke, indikatornya itu dikatakan saya itu berhasil kalau yang pertama rekan di sekolah itu paham tentang apa itu PSE dan bagaimana cara mengimplementasikan di sekolah, itu yang pertama. Nah kemudian tujuan yang kedua dari pemahaman ini, harapan saya atau program saya ini dikatakan tercapai jika ada komitmen dari Bapak Ibu itu untuk mengimplementasikan PSE di sekolah. Jadi beliau paham dan beliau berkomitmen untuk mengimplementasikan. Itu indikator bahwa rencana saya berhasil begitu Pak Arga. Ya, jadi paham dan melaksanakan itu adalah salah satu indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan program jenengan gitu ya. Nah, menurut Bu Umama, sebenarnya apa yang menjadi masalah dari pengimplementasian PSE ini sendiri di sekolah panjenengan? Kalau menurut saya, ini kan PSE itu hal yang baru ya Pak. Di sekolah kami itu belum pernah ada materi seperti ini. Jadi mungkin untuk hambatan apa ya? Ya karena memang belum ada materi tentang PSE, jadi beliau juga belum paham PSE itu apa, bagaimana melaksanakannya, kemudian seberapa penting seperti itu. Jadi hambatannya mungkin muncul karena memang di sekolah belum ada diseminasi atau berbagi ilmu tentang PSE seperti itu Pak Arga. Baik. Jadi ketidakpahaman dari PSE karena memang belum tersentuh sama sekali dengan adanya PSE itu ya Bu. Betul. Nah, makanya ya. saya punya rencana untuk mengimbaskan ini gitu loh kepada teman-teman seperti itu. Oke. Jadi sudah ada rencana pengimbasan ya, Ibu? Kira-kira Ya, rencana rencana. pengimbasan yang bagaimana yang akan dilakukan Bu Mama di sekolahnya ini terkait dengan PSE ini, Ibu? Oke. Rencana saya yang akan saya lakukan ya Pak, yang harus saya siapkan yang pertama itu pertama dari diri saya dulu, karena saya yang berinisiatif untuk mengimbaskan, maka yang pertama saya dulu harus paham betul apa itu PSE. Jadi walaupun kemarin saya sudah belajar tentang PSE, mungkin sebelum mengimbaskan ini bisa ditambah referensi lain, saya belajar dari sumber-sumber yang lain, kemudian supaya lebih
mantap itu pemahamannya. Kemudian yang kedua, menyiapkan itu slide yang akan saya tampilkan ketika berbagi atau kegiatan diseminasi. Itu yang pertama Pak Arge. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, soalnya kemarin saya pernah diseminasi tapi tindak lanjutnya itu kurang maksimal gitu. Jadi saya ingin untuk yang PSE ini tindak lanjutnya lebih baik lagi. Jadi untuk tindak lanjut ini saya ingin semua warga di sekolah itu berkomitmen untuk melaksanakan PSE, baik secara eksplisit, pengajaran eksplisit maupun terintegrasi di kegiatan belajar. Nah, yang saya lakukan nanti saya ingin berkoordinasi dengan guru BK, karena di SMP itu kan ada guru BK ya Pak, tapi beliau tidak masuk kelas, jadi mungkin saya nanti berkoordinasi untuk mungkin menyiapkan RPP-nya dulu, yang nantinya bisa dijadikan acuan atau dasar bagi Bapak Ibu guru yang lain untuk belajar tentang bagaimana sih menerapkan PSE di kelas, baik secara eksplisit maupun secara terintegrasi, seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, nah ini yang penting Pak, jadi supaya program saya ini berjalan, saya harus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang sesuai dengan hal ini. Yang pertama tentu saja dengan kepala sekolah, supaya program saya mendapat persetujuan. Kemudian nanti ini, kalau untuk pengajaran eksplisit itu kan butuh waktu khusus di jam pelajaran khusus ya Pak. Nah, saya kok inginnya itu berkoordinasi dengan kurikulum, misalkan kurikulum saya kebetulan perempuan, Bu Laili, jadi Bu Laili minta tolong dicarikan jam khusus gitu untuk pengajaran eksplisit, sehingga nanti mungkin setiap 1 minggu sekali itu wali kelas bisa masuk untuk pengajaran PSE secara eksplisit. Seperti itu Pak Arge. Jadi hal-hal yang rencananya akan saya lakukan untuk mendukung program saya ini berjalan. Seperti itu Pak Arge. Iya, baik Ibu. Sudah sangat jelas sekali program yang akan dilakukan oleh Bu Umamah ini. Menurut Bu Umamah, kira-kira adakah hambatan atau gangguan yang mungkin menghalangi Bu Umamah dalam meraih tujuan kepada teman-temannya untuk mendiseminasikan pemahaman PSE itu sendiri, Bu? Adakah hambatan-hambatan ataukah gangguan yang mungkin bisa menghalanginya? Itu. Kalau hambatan mungkin minim ya Pak, insya Allah minim, karena yang pertama saya benar-benar istilahnya memang berkomitmen untuk supaya PSE ini harus diberikan kepada rekan-rekan. Jadi saya akan mempersiapkan sebaik mungkin. Kalau dari diri saya sendiri mungkin tidak ada hambatan, tapi yang saya rasa akan muncul itu biasanya responnya Pak. Kan respon rekan-rekan itu atas suatu program itu tidak bisa disamaratakan ya Pak Arge. Jadi ada yang antusias, ada yang agak di bawah semangatnya. Nah, jadi mungkin hambatannya itu muncul dari situ Bapak, dari respon yang kurang dari rekan-rekan untuk mengimplementasikan PSE itu Pak Arge. Baik, terima kasih Ibu Umamah. Jadi Ibu Umamah sudah mencoba untuk memprediksi kira-kira gangguan atau hambatan apa yang mungkin muncul ketika panjenengan ingin menyampaikan pemahaman PSE ini kepada rekan-rekan. Seperti yang sudah disampaikan Bu Umamah tadi, respon rekan-rekan pada suatu program ada yang antusias, ada yang kurang antusias. Nah, ketika panjenengan sudah mengetahui permasalahan itu, bagaimana? Kira-kira apa yang akan Bu Umamah lakukan untuk memunculkan solusinya supaya permasalahan itu dapat panjenengan atasi, begitu Ibu? Oke, baik. Biasanya yang Pak Arge ya, kalau sekolah kalau ada program yang istilahnya sudah resmi didok gitu ya, mau tidak mau kan dilaksanakan ya Pak Arge. Ya biasanya kan begitu. Nah jadi ketika menemukan hambatan respon rekan yang bermacam-macam, maka solusi yang pertama itu ya saya akan melakukan pendekatan kepada kurikulum sehingga program ini menjadi program sekolah yang resmi dan harus dilaksanakan.
ya istilahnya sedikit menekan, tapi demi untuk kebaikan gitu ya Pak ya. Jadi misalkan di kurikulum sudah ini misalkan Jumat, oh ya kebetulan di sekolah saya itu ada Jumat, setiap hari Jumat itu ada 2 jam pelajaran, itu semacam waktu luang yang bisa di supaya mungkin Jumat pertama untuk Jumat bersih, Jumat kedua untuk Jumat sehat, Jumat ketiga bisa untuk PSE. Nah, jadi itu. Nah, kalau sudah ada program resmi seperti itu kan pasti akan dilaksanakan. Seperti itu. Iya. Kemudian cara yang kedua ya tentu saja pendekatan secara halus. Saya harus banyak-banyak memberikan pemahaman bahwa PSE itu penting. Seperti itu, Pak. Jadi supaya ya itu tadi muncul motivasi dari dalam Bapak Ibu guru bahwa oh iya PSE itu harus kita berikan. Jadi nanti lambat laun akan mereka beliau-beliau memberikan respon yang baik terhadap program PSE ini. Seperti itu Pak Arga. Baik Bu Mama. Berikut Bu Mama terkait dengan rencana aksi panjenengan ke depannya. Kira-kira rencana dalam pencapaian tujuan secara konkret itu apa? Step by step-nya yang panjenengan lakukan? Adakah skala prioritas yang akan panjenengan lakukan dalam melakukan ini ya, mencapai tujuannya Bu Mama untuk PSE ke rekan-rekannya tadi? Ya, untuk langkah konkret step by step-nya, yang pertama kan berbagi pengetahuan dulu ya Pak, karena memang belum pernah ada di sekolah. Jadi yang pertama sekali itu adalah diseminasi. Nah kebetulan di sekolah saya itu ada jadwal diseminasi rutin memang. Jadi setiap hari Senin setelah upacara itu kami punya waktu sekitar 45 atau 50 menit untuk diseminasi secara bergantian. Setiap guru itu mendapat giliran untuk menyampaikan apapun ilmu yang mereka miliki. Nah untuk itu saya rencananya ini matur ke kurikulum Senin depan, Bu saya Senin depan minta waktunya ya untuk diseminasi, saya ingin berbagi tentang PSE. Itu langkah yang pertama, membuat atau menyepakati jadwal diseminasi. Kemudian yang kedua Pak Arge, tentu saja diseminasi sekaligus persiapannya ya, misalkan modulnya, kemudian ruangan atau sarana prasarana. Kemudian yang kedua, kalau diseminasi sudah selesai berjalan, langkah berikutnya adalah tentu Bapak Ibu itu perlu banyak bantuan tentang bagaimana sih PSE itu, contohnya seperti apa. Nah saya setelah diseminasi maka saya akan memberikan contoh-contoh RPP, kemudian RPP yang terintegrasi, RPP eksplisit, mungkin dengan video-video. Jadi memberikan banyak referensi sehingga Bapak Ibu itu tidak kesulitan untuk menyusun RPP. Kalau sudah oke, RPP Bapak Ibu sudah paham, nanti langkah berikutnya itu yaitu tadi saya ke kurikulum supaya disiapkan waktu khusus supaya PSE ini bisa diimplementasikan secara rutin, secara eksplisit. Seperti itu Pak Arge. Rencana saya mulai dari diseminasi, persiapan tindak lanjut sampai tindak lanjutnya. Iya, baik Ibu. Sudah nampak sekali langkah-langkah yang akan panjenengan lakukan tadi. Nah, kemudian terkait dengan langkah-langkah step by step yang panjenengan lakukan tadi untuk kepada teman-temannya Bu Mama, kira-kira menurut Bu Mama keberhasilan ukuran ya, indikator keberhasilan dari rencana aksi yang akan Bu Mama lakukan itu apa? Kan panjenengan punya target indikator keberhasilan ya dalam rencana aksi panjenengan tadi. Oke, indikatornya bahwa rencana saya ini berhasil. Yang pertama, diseminasi berjalan lancar, diikuti oleh minimal 90% dari Bapak Ibu guru. Jadi kalau diseminasinya tidak lancar, tentu saja programnya terhambat. Kemudian yang kedua, pemahaman Bapak Ibu tentang PSE itu sudah baik. Itu indikatornya adalah beliau sudah mampu menyusun RPP. Nah, jadi kalau Bapak Ibu itu sudah paham, hasil diseminasi itu sudah dipahami Pak, ketika beliau diminta, ayo coba buat RPP yang terintegrasi, beliau sudah mampu. Nah, itu berarti berhasil program saya. Itu indikator yang kedua. Nah, indikator yang terakhir adalah ini benar-benar dilakukan seperti itu. Jadi nanti kan ada supervisi ya Pak. Mungkin dalam supervisi itu bisa dilihat, oh iya guru ini sudah
terintegrasikan PSE seperti itu. Jadi indikatornya ada 3, diseminasi saya berjalan baik, lancar, diikuti hampir semua guru. Yang kedua itu Bapak Ibu guru mampu membuat RPP terintegrasi PSE dan yang eksplisit. Kemudian yang ketiga benar-benar diimplementasikan di kelas. Seperti itu Pak. Baik, luar biasa Bu Mama ini. Ya, begitu Bu Mama. Jadi ya, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, kira-kira menurut Bu Umama, komitmen Bu Umama rencana aksinya bagaimana Bu? Ya, komitmennya yaitu tadi Pak, seperti yang saya rancang, saya akan menentukan jadwal diseminasi, kemudian yang kedua membuat RPP terintegrasi dengan rekan-rekan, mungkin nanti bisa dikumpulkan di kurikulum, satu saja dulu tidak apa-apa, untuk selanjutnya bisa dikembangkan lagi. Kemudian yang ketiga yaitu tadi benar-benar diimplementasikan di kelas. Adakah teman Ibu, teman atau siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Bu Mama ini? Oke, untuk supaya komitmen saya itu berjalan baik, mungkin saya perlu dukungan dari guru BK tadi Pak ya, karena PSE mungkin di BK itu sudah digaungkan ya Pak ya. Beliau paham juga, sudah pernah dengar. Jadi saya perlu dukungan dari guru BK untuk membantu saya untuk mengenalkan PSE ini. Kemudian dukungannya yang kedua juga dari kurikulum untuk memberikan waktu PSE secara eksplisit, dan juga dari kepala sekolah untuk mendukung persetujuan terhadap program. Iya. Oke Bu Mama. Ini yang terakhir nih yang ingin saya ketahui Bu. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini kira-kira? Oke, jadi setelah sesi ini kan untuk refleksi ya Pak ya. Saya ingin berjumpa lagi dengan Pak Arke nanti. Jadi kalau Senin depan saya diseminasi, kemudian mungkin untuk persiapan RPP dan pengimplementasiannya saya beri waktu 2 minggu. Jadi mungkin 3 minggu dari sekarang Pak kita ketemu lagi untuk kalibrasi Pak. Oke. Juga Pak Arke ya. Dan mudah-mudahan saya berdoa rencana aksi panjenengan berjalan dengan baik sehingga indikator ketercapaiannya bisa tercapai. Begitu Bu. Oke, amin. Terima kasih kita Pak hari ini. Supportnya, ya, sama-sama, saya juga terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa. Oke Bu Mama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arke. Ya, terima kasih. Pak. Oke. Baik Pak Arke, setelah melakukan percakapan kucing tadi, yang saya garis bawahi atau yang saya tarik dari kesimpulan bahwa Pak Arke sudah melakukan penilaian secara kucing, yaitu tujuan, identifikasi, lalu aksi nyata dan komitmen sudah tampak pada saat proses kucing tadi. Dan Pak Arke juga sudah memberikan stimulus kepada kucing untuk memberikan kata-kata kunci, yaitu diantaranya yaitu memahami, destinasi, implementasi, dan komitmen. Dan inilah yang sudah tercapai dalam proses kucing tadi. Kata-kata kunci itu sering diucapkan oleh kucing. Sedangkan dari percakapan kucing tadi, saya juga sudah tampak bahwa solusi maupun ide-ide yang digali melalui pertanyaan yang berbobot sudah keluar atau sudah tampak seperti itu Pak Arke. Lalu Pak Arke juga menghindari pada saat percakapan kucing ini kalimat-kalimat yang mengandung adjustment, asumsi atau asosiasi itu tidak ada. Jadi kalimat-kalimat yang sederhana, yang memancing atau menggali atau menstimulus dari permasalahan kucing sehingga dapat teratasi. Seperti itu nggih Pak Arke. Nggih. Lalu pada
berikutnya yaitu apakah Pak Arke sudah melakukan kegiatan kucing yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, saya rasa sudah dilakukan ya, karena dengan percakapan tadi sudah tergali semua tujuan yang ingin dicapai pada saat penilaian rubrik yang diinginkan pada kita wawancara sebelumnya, perbincangan kita sebelumnya, indikatornya sudah tercapai. Lalu kompetensi yang Pak Arke kembangkan pada saat pertemuan kucing yang berikutnya, selain kompetensi mendengarkan secara aktif atau mendengarkan dengan rasa, apa kompetensi berikutnya yang ingin dikembangkan oleh Pak Arke? Baik Ibu, terima kasih dari apa yang sudah disampaikan Bu Dewi tadi. Berdasarkan hasil kucing ini, untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang bisa menstimulus pemikiran kucing untuk menemukan solusi-solusi yang ada pada dirinya sendiri. Itu yang ingin saya kembangkan, Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak Arke. Dengan kompetensi berikutnya yaitu kompetensi pertanyaan yang berbobot. Harapan saya dan harapan Pak Arke dengan proses kucing ini bisa tergali lebih dalam pertanyaan yang berbobot tadi. Demikian Pak Arke, dengan proses kucing tadi semoga harapan-harapan kita bisa tercapai, lalu tujuan-tujuan bisa terlaksana dan hambatan serta kendala bisa terselesaikan. Terima kasih Pak Arke. Dalam pengamatan ini saya sampaikan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi.